Sudomopi di channel ini. Teman-teman, kali ini saya akan membahas terkait informasi yang terbaik untuk para pemilik KKS BPNT, baik itu BPNT reguler ataupun BPNT PPKM. Namun sebelumnya teman-teman, saya tidak meminta teman-teman untuk mensubscribe channel ini, tapi ketika memang dirasa informasi yang setiap saya share, saya bagikan di channel YouTube saya ini memang bermanfaat untuk teman-teman, maka teman-teman harus mensubscribe dan juga bisa membagikan informasi tersebut kepada teman-teman para penerima bantuan yang lain, baik itu bantuan PKH, bantuan BPNT, bantuan BIP, dan juga bantuan lainnya ya teman-teman. Ataupun pada teman-teman yang belum mendapatkan bantuan, itu juga bisa dibagikan, karena saya juga membagikan cara mendapatkan bantuan sosial, baik itu dari Kementerian Sosial ataupun dari Kementerian Pendidikan, seperti itu. Nah, teman-teman, informasi yang akan saya bagikan kali ini adalah terkait bantuan BPNT yang diterima oleh para pemilik KKS BPNT, baik itu reguler ataupun PPKM, alokasi dana 2021. Jadi, seperti surat edaran dari Kementerian Sosial yang pernah saya bahas di video sebelumnya, surat tersebut adalah terkait proses pemblokiran atau perintah freeze bantuan sosial BPNT yang ada di KKS masing-masing pemilik bantuan BPNT reguler ataupun bantuan BPNT PPKM. Jadi walaupun di dalam KKS tersebut ada bantuan BPNT-nya, baik itu bantuan BPNT reguler ataupun PPKM, namun bantuan BPNT di KKS tersebut ini tidak bisa diambil atau saldonya nol. Hal ini dikarenakan memang sedang ada proses laporan untuk membekukan dana bantuan sosial tersebut. Nah, sampai kapan proses freeze yang akan dilakukan oleh pihak bank ini? Tentunya menunggu instruksi dari Kementerian Sosial untuk membuka blokir bantuan BPNT yang ada di KKS para pemilik KKS BPNT reguler dan juga BPNT PPKM. Jadi untuk sebagian para penerima KKS baru yang tahun ini atau bulan Maret ini mendapatkan KKS, namun KKS tersebut itu belum bisa ditransaksikan, maka teman-teman harap bersabar dahulu menunggu informasi dari para pendamping PKH dan juga pendamping Bansos BPNT untuk diinfokan kapan bisa melakukan pencairan bantuan BPNT di KKS tersebut. Namun teman-teman pemilik KKS BPNT reguler ataupun PPKM ini tidak perlu kecewa, karena bantuan BPNT tahun 2022 itu kan sudah dicairkan dalam bentuk uang tunai melalui PT Pos. Jadi para pemilik KKS baru BPNT reguler dan juga BPNT PPKM yang nama-namanya masuk dalam surat perintah penyaluran atau data bayar penyaluran bantuan BPNT tahap 1 kemarin, teman-teman bisa mendapatkan bantuan BPNT-nya dalam bentuk tunai melalui kantor pos. Jadi penyaluran bantuan BPNT-nya bukan melalui KKS, seperti itu ya. Karena banyak sekali penerima bantuan BPNT tahap 1 melalui PT Pos ini yang berasal dari para peserta BPNT PPKM, seperti itu. Jadi BPNT PPKM-nya juga dapat dan juga BPNT tunai melalui kantor posnya juga dapat, karena nama mereka sudah masuk menjadi penerima BPNT reguler tahun 2022 yang disalurkan melalui PT Pos, seperti itu.
Nah, kemudian kabar baiknya lagi untuk para penerima bantuan BPNT yang memiliki KKS BPNT reguler ataupun KKS BPNT PPKM, karena dari bentuk KKS-nya ini tidak ada perbedaan ya teman-teman, baik KKS BPNT PPKM ataupun KKS BPNT reguler ini tidak ada perbedaan. Nah, yang menjadi perbedaan adalah ketika KKS tersebut dilakukan untuk cek kuota, maka di dalam struk kuotanya akan muncul keterangan itu KKS BPNT reguler atau itu KKS BPNT PPKM. Untuk para peserta pemilik KKS BPNT reguler dan juga KKS BPNT PPKM yang mendapatkan bantuan PKH adalah mereka yang memiliki komponen lansia. Jadi di tahun 2022 ini para peserta BPNT PPKM dan juga BPNT reguler yang memiliki komponen lansia dan juga disabilitas berat, untuk komponen lansianya itu maksimal dalam satu keluarga itu satu. Lansianya dimulai dari usia 60 tahun, alhamdulillah sekali. Terus kemudian untuk disabilitas beratnya maksimal juga satu dalam satu keluarga. Mereka berkesempatan untuk menjadi peserta PKH yang sebelumnya mereka akan dilakukan verifikasi by sistem terlebih dahulu untuk menjadi penerima bantuan PKH. Setelah bantuan PKH-nya cair, KKS mereka tadi, entah itu KKS BPNT PPKM ataupun KKS BPNT reguler, maka teman-teman akan divalidasi oleh pendamping PKH. Kami sebagai pendamping PKH selanjutnya akan memvalidasi baik pendamping, yaitu mulai dari validasi data, verifikasi data KK dan KTP teman-teman untuk digunakan sebagai data penunjang agar teman-teman nanti di tahap 2 penyaluran bantuan PKH 2022 tetap bisa cair seperti itu. Nah, untuk para peserta BPNT PPKM dan juga BPNT reguler, seperti yang pernah disampaikan oleh Ibu Risma, bahwa di tahun 2022 ini khusus para pemilik komponen lansia dengan usia minimal 60 tahun dan juga disabilitas berat akan berkesempatan mendapatkan bantuan PKH. Jadi dari KKS BPNT-nya tadi yang sudah tidak terpakai di tahun 2022 karena program BPNT-nya kan dicairkan dalam bentuk tunai melalui PT Pos. Namun KKS teman-teman ini masih berfungsi untuk melakukan penyaluran bantuan PKH. Karena bantuan PKH ini cairnya langsung melalui KKS masing-masing atau kartu keluarga sejahtera yang warnanya merah putih itu. Jadi di tahun 2022 ini KKS teman-teman ketika terisi saldo reguler, ketika dicek di ATM itu ada nominal bantuan tersendiri, entah itu 600.000 untuk bantuan lansia dan juga disabilitas, maka teman-teman menjadi peserta bantuan PKH seperti itu ya. Jadi KKS-nya kini berfungsi sebagai KKS kepesertaan PKH. KKS itu harus dijaga dengan baik, tidak boleh rusak, tidak boleh hilang, dan tidak boleh digadaikan ya teman-teman. Untuk para peserta penerima bantuan BPNT yang KKS-nya belum terisi saldo PKH, tetap ditunggu saja informasi selanjutnya. Mungkin saja nanti di tahap pencairan bantuan PKH yang kedua akan ada perubahan untuk misalnya ada bantuan lain untuk para pemilik komponen yang komponennya itu bukan hanya lansia saja seperti itu. Nah, kemudian teman-teman yang akan saya sampaikan adalah terkait bantuan ekstra atau bantuan tambahan 200.000 yang rencananya akan dicairkan sebelum bulan Ramadan. Mungkin teman-teman karena dari hari ini sampai minggu ini itu masih dilakukan freeze saldo penyaluran bantuan BPNT dari pusat, maka bisa jadi ketika nanti bantuan susulan 200.000 tadi itu cairnya dalam bentuk e-wallet seperti bantuan BPNT, maka bantuan tersebut pasti akan tertunda penyairannya.
karena memang sampai sekarang masih ada hold atau freeze bantuan BPNT. Namun ketika bantuan 200.000 susulan tadi itu disalurkan dalam bentuk tunai melalui ATM masing-masing, jadi langsung ditransferkan ke ATM teman-teman, maka bisa jadi menunggu proses pemadanan data, baik itu peserta BPNT reguler dan juga BPNT PPKM dan juga peserta PKH, mana dari ketiga kategori peserta ini yang berhak mendapatkan bantuan 200.000 bantuan tambahan sebelum bulan Ramadan. Seperti itu ya. Jadi tetap ditunggu saja. Berkaca dari informasi yang disampaikan Ibu Risma bahwa kemungkinan besar para penerima bantuan BPNT tambahan ini adalah mereka peserta BPNT reguler, maka baik itu peserta BPNT reguler PKH, baik itu peserta BPNT reguler murni, baik itu peserta PPKM yang sudah menjadi peserta reguler, ini berhak atau berkesempatan besar untuk mendapatkan bantuan susulan 200.000 tadi. Tapi kita tunggu saja informasi selanjutnya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu informasi dari saya. Kita ketemu di video yang lain terkait kabar dan solusi bantuan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.